Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya full family monetisasi juga. Ini dia surat dari AdSense-nya. Nah, sebenarnya monetisasi ini sudah lama ya teman-teman. Ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, hari ini Alhamdulillah kami gajian ya. Ini gaji pertama kami dari YouTube. Alhamdulillah ya. Ini menjadi rezeki anak kelima kami insya Allah. Nah, ini adalah total gajinya sekitar segini ya. Nah ini ya, jadi sekitar 1.314.000 itu awal kami gajian. Nah, dari monetisasi sampai gajian itu jangkanya juga sangat panjang ya, sekitar 1 tahunan. Jadi lama kami membuat channel ini adalah sudah sekitar 2 tahunan. 1 tahun monetisasi, 1 tahun gajian. Adalah meskipun jarak yang cukup panjang, tetapi kami akhirnya bisa menikmati gajian dari YouTube. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang asal muasal atau kisah kami bisa sampai pada tahap ini, yaitu gajian. Kenapa kok bisa selama ini gitu ya? Yang paling utama itu adalah tantangan-rintangannya itu tentunya rasa malas ya. Jadi rasa malas membuat konten menjadi hambatan kami untuk lama gajian. Dari tantangan, rintangan, dan dari penyakitnya itu rasa malas, akhirnya gajiannya tertunda gitu ya, tertunda cukup lama. Dan sebenarnya kalau kita semangat, hal itu bisa dipercepatin daripada rintangan yang ingin kami bagikan. Yang kedua itu adalah apa kami bisa sampai pada fase gajian ini gitu. Nah, untuk sampai pada tahap ini sebenarnya tentu harus diawali dengan niat yang baik. Jadi hal apapun yang ingin kita dapatkan tentunya harus diniatkan dengan niat yang baik. Nah, awalnya kami membuat channel YouTube ini sebenarnya bukan untuk monetisasi atau bukan untuk gajian. Jadi kami membuat channel ini karena terinspirasi oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Jadi meskipun beliau sudah wafat gitu, tapi ilmunya masih tetap sangat bermanfaat bagi orang banyak dan masih sangat bisa diakses gitu oleh orang-orang. Nah, tentunya ini menjadi poin plus, menjadi amal jariah yang akan mengalir sampai ke alam kubur gitu. Nah, tentunya siapa yang tidak iri dengan kondisi seperti itu. Nah, kita juga kan iri tentunya ya. Jadi kita juga ingin saat kita meninggal masih ada amal jariah yang terus mengalir ke alam kubur. Nah, salah satunya dengan membuat channel YouTube, tentunya kita membagikan konten-konten yang bermanfaat gitu. Khususnya yang bisa diakses oleh anak-anak kami. Ya, karena pastinya saat seseorang akan membuat konten, pasti akan dihalangi oleh rasa tidak percaya diri gitu. Minder, memang bisa gitu jadi konten kreator, kan ilmunya juga masih sangat sedikit gitu. Orang-orang kan konten kreator lain ilmunya sudah sangat banyak, sedangkan khususnya saya masih sangat sedikit, masih sangat minim gitu. Nah, tentunya itu jangan dijadikan sebagai hambatan ya. Apapun ilmu yang ingin kita sampaikan, meskipun satu ayat, meskipun hanya sedikit, tentunya itu harus disampaikan dan pasti akan sangat bermanfaat bagi orang banyak. Nah, dari sana saya membulatkan tekad. Jadi di sini tips-tipsnya itu belajar sebelum mengupload video itu, sebelum membuat konten itu kita belajar dulu ilmunya. Jadi tidak asal upload, tidak asal kirim. Jadi di sana saya mempelajari ilmu-ilmunya dulu dari YouTube. Bagaimana cara menjadi seorang YouTuber pemula gitu. Di sana saya mempelajari banyak hal dari konten-konten kreator yang sudah terlebih dahulu menjadi seorang YouTuber hebat. Di sana dipelajari ilmunya, bagaimana cara-caranya, syarat-syaratnya agar penonton kita naik dan lain sebagainya tentang per-YouTuban. Nah, setelah itu saya menentukan konten ya. Di sana saya menentukan konten sebenarnya enggak satu tema ya. Sekarang saya bikin aja video
yang dilatar belakangi oleh kebutuhan saya saat mencari video di YouTube gitu. Jadi apa kekurangan-kekurangan konten di YouTube yang harus saya penuhi. Di sana saya pelajari dulu konten-kontennya. Kebetulan saat itu saya mau cari resep kue cincin. Nah, di sana ada beberapa bagian yang memang tidak diberikan di konten-konten lain. Saya belajar dari masyarakat sekitar bagaimana cara membuat kue cincin, dan akhirnya ya masalah kekentalan gulanya itu yang tidak ditampilkan oleh konten-konten kreator yang lain gitu ya. Nah, di sana saya berawal dari kekurangan-kekurangan yang tidak yang ada gitu pada konten-konten yang lain, kemudian saya tampilkan sebagai penyempurnanya gitu ya, sebagai tambahannya gitu. Nah, ternyata dari konten memasak itu kan, konten memasak itu adalah sebuah konten yang banyak diminati oleh orang banyak, yang katanya konten memasak itu banyak sekali orang dari konten memasak itu cepat gitu ya maju suksesnya channelnya itu. Nah, saya memulainya dengan mencoba konten masakan karena kebetulan saya juga ibu rumah tangga. Pastilah setiap ibu rumah tangga pernah memasak gitu ya. Meskipun nggak jago dalam memasak ya, saya sampaikan aja yang saya pelajari, yang saya tahu tentang memasak. Nah, tanpa disangka-sangka, ternyata viewersnya bagus ya, banyak sekali meningkat. Dan akhirnya dengan satu konten itu channel saya terus maju berkembang gitu. Akhirnya 1 tahun kemudian saya monetisasi dari satu tayangan video yang ramai itu, kue cincin itu. Jadi sebenarnya kalau di YouTube itu gampang, kalau sudah ada satu konten kita yang bagus penontonnya gitu, pasti masalah subscriber itu jangan panik, masalah jam tayang itu jangan panik gitu. Pasti jam tayang dan jumlah penonton itu pasti akan terus meningkat gitu kalau sudah ada satu konten kita yang banyak penonton itu yang direkomendasikan oleh YouTube. Tips ketiganya, agar konten kita banyak penonton atau agar konten kita terus meningkat jumlah penontonnya, yaitu tadi harus konsisten mengupload video tuh. Video apa aja, karena ya memang idealnya memang harus satu tema ya membuat konten itu. Kalau mau memasak ya tentang memasak gitu. Namun jangan jadi hambatan kalau memang kita sedang tidak bisa membuat konten masakan, ya konten apa aja kita buat, kita upload dan uploadkan ke YouTube. Yang penting konsisten gitu. Karena seperti yang saya alami, kalau tidak konsisten itu penonton yang sudah terus meningkat itu akan semakin turun gitu. Akhirnya penonton kita menjadi sedikit kalau kita tidak konsisten di dalam menguploadkan video ya. Jadi intinya itu, harus tetap, kalau ingin sampai pada tujuan tetap semangat, ya intinya tidak terhalang oleh berbagai rintangan. Intinya itu sih ya. Jadi apapun rintangannya harus kita hadang gitu, harus tetap bersemangat ya. Itu tips dari saya atau ilmu dari saya gitu yang masih sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.